Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawaihi Mutawalli Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan membuat tugas video dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Muhammad Ali Syahbana MA dengan judul materi kami Teori Belajar Behavioristik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik atau sering juga disebut dengan teori belajar perilaku. Inti dari teori ini sangat sederhana. Yang pertama, teori ini berfokus pada perilaku nyata. Teori ini hanya melihat perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, diamati, dan diprediksi. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Seseorang dianggap belajar jika ada perubahan pada tingkah lakunya dan perubahan itu terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah manusia sebagai homo mechanicus. Teori ini menganggap manusia sebagai mesin homo mechanicus atau makhluk reaktif. Artinya, manusia akan bergerak atau merespon sesuatu jika ada pemicunya dari luar. Yang terakhir adalah rumus stimulus dan respon. Belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus adalah rangsangan atau pemicu dari luar. Respon adalah tanggapan atau aksi dari siswa. Contohnya, apapun yang diberikan guru merupakan stimulus dan apapun yang dihasilkan siswa merupakan respon. Kesimpulan singkat dari apa yang sudah saya jelaskan adalah seseorang dianggap sudah belajar suatu hal jika ia menunjukkan perubahan tingkah laku yang baru dan perubahan itu terjadi karena reaksi dari pengaruh lingkungan sekitar. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mulia Haryandani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rahman. Inti dari teori behavioristik atau stimulus respon yaitu teori behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dari guru dan respon atau tanggapan dari siswa. Sifat utama dari teori behavioristik yaitu harus bisa diamati dan diukur. Apa yang terjadi di dalam pikiran siswa tidak penting karena tidak bisa dilihat. Yang dinilai hanya respon nyata yang ditujukan oleh siswa. Contoh, siswa dianggap bisa belajar jika ia sudah lancar mempraktikannya. Kemudian pada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dan dikendalikan. Kemudian pada faktor lingkungan. Tingkah laku siswa sangat dipengaruhi dan dikendalikan oleh faktor lingkungan sekitarnya. Kemudian reward dan reinforcement. Perilaku siswa bisa diperoleh oleh reward dan reinforcement. Reward adalah hadiah dan reinforcement atau penguatan. Dan latihan yang secara berulang. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teori behavioristik. Yang pertama, sangat mengutamakan bagian-bagian kecil dari perilaku. Yang kedua, sangat menekankan faktor lingkungan pada sekitarnya. Yang ketiga, menekankan pembentukan respon dari hasil belajar. Dan menekankan pentingnya latihan secara berulang. Hasil akhirnya adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Kesimpulannya, dalam pandangan ini, siswa dianggap telah belajar jika mereka menunjukkan reaksi atau perubahan perilaku nyata sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Bayi Intan Mutiara. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mulia Haryandani. 1. Inti teori behavioristik. Apa sih inti teori behavioristik itu? Belajar perubahan perilaku yang bisa dilihat, diukur, dilukiskan, diramalkan. Fokus ke hubungan stimulus respon. Yang penting cuma yang bisa diamati dari luar, proses di dalam pikiran diabaikan. Manusia dipandang reaktif seperti mesin yang merespon. Lingkungan disebut juga konsep homo mechanicus. Kedua,
Ciri khas teori: mengutamakan bagian kecil, dipecah-pecah, menekankan peran lingkungan latihan dan pembiasaan. Hasil belajar yang bagus munculnya perilaku yang diinginkan. Belajar terjadi karena ada penguatan, reinforcement atau hukuman dari lingkungan. 3 implikasi dari pembelajaran pengetahuan. Dianggap objektif, tetap dan sudah tersusun rapi. Tugas guru memindahkan pengetahuan itu ke murid. Murid bersikap pasif, harus mengikuti aturan, didisiplinkan, kontrol, dan di luar diri murid. Guru bertugas membentuk kebiasaan, mengubah kebiasaannya yang salah itu sulit, jadi harus hati-hati dari awal. Materi disajikan urut dari bagian kecil ke keseluruhan, biasanya lewat buku teks latihan. Seringnya punya satu jawaban benar. Evaluasi fokus ke jawaban benar. Keterampilan berpisah pakai teks tertulis. Dilakukan setelah pembelajaran selesai. Keempat, bentuk modernnya dipakai sampai sekarang di Indonesia. Dari PAUD sampai kuliah, contohnya pembelajaran pakai PowerPoint dan multimedia yang satu arah, materi rinci latihan dengan jawaban tunggal. Intinya behavioristik itu fokus ke apa yang dilihat dan diukur guru. Ngasih stimulus murid, ngasih merespon, kalau benar dikasih hadiah, kalau salah dicop. Itu saja materi dari saya. Itulah tadi tugas video dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.